Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnanina 20 MP NIM 20 11 10 30 138. Di video kali ini saya sedikit meringkas tentang webinar tentang pengantar Arkomaritis in the Water untuk budaya bahari Nusantara. Webinar di first series ini menjelaskan organisme selam perikanan dan kelautan atau Oceania, Universitas Penjajaran. Arkeologi maritim atau ketinggalan budaya dan aktivitas manusia dari masa lalu seperti kapal koram kuno, mercusuar, pelabuhan atau dermaga kuno, sisa-sisa pemungkinan kuno, dan lain-lain yang ditemukan di bawah permukaan laut di sepanjang pesisir pantai dan saat ini telah menjadi bagian dari sumber daya non-hayati laut. Yang pertama itu seperti kapal Vasa dipamerkan di Vasa Museum. Kapal perang Swedia yang tenggelam pada saat pelayaran perdana tahun 1628 ini diekskavasi hampir seluruh badan kapal pada tahun 1961 atau merupakan salah satu ikon arkeologi laut dunia. Peggy Point atau Lighthouse. Daya utama di daerah Peggy Cove, salah satu kawasan wisata paling ramai di Nova Scotia, Kanada. Dan yang ketiga itu serpihan badan kapal Titanic dipamerkan di ruang Tim Museum on the Atlantic, Halifax, Kanada. 4. Seange di Norfolk, Inggris. Salah prasejarah jumlah penunggu yang ditemukan pada tahun 1998 di perairan pantai Home next the Sea Horford Zone. Salah satu jenis sumber daya arkeologi maritim in the water yaitu benda muatan kapal tenggelam atau disebut dengan BMKT. Telah diatur pemanfaatannya dalam Undang-Undang Nomor 11 2020 dengan lampiran 3 Perpres 10 2001. Selanjutnya, Brief History, sejarah kemarikiman Nusantara atau fakta terkait arkeologi maritim underwater. 2. Kerajaan Besar Maritim Nusantara Sriwijaya 650 sampai 1337 m dan Kerajaan Majapahit 1293 sampai 1500. Nusantara merupakan pusat rempah-rempah dunia. Sejak abad 15 telah diperebutkan oleh bangsa kolonial Spanyol, Portugis, dan Belanda sampai Maluku atau disebutnya Ternate Tidore. Dan yang ketiga, abad ke-9 sampai 16 banyak kapal-kapal India, Arab, Cina hingga Eropa yang melintas perairan Indonesia. Dan yang keempat, perairan Indonesia juga menjadi bagian dari Jawa Sutra dan jalur rempah sebagai laut perniagaan internasional. Dan yang kelima, SEA System dari 3 laut utama Nusantara sebagai kawasan perdagangan bahari yaitu Laut Flores dan Laut Banada. Dan yang ketujuh, Nusantara juga memiliki zona komersial yang telah berkembang pada abad 14 dan abad 15 di Asia Tenggara. Dan yang ke-8, penyebab tenggelamnya kapal-kapal tersebut dapat diakibatkan oleh kondisi perairan laut Nusantara yang ekstrim. Pendahuluan dari arkeologi maritim mempunyai 2 makna. Pertama, suatu kajian kemaritiman yang kemungkinan kita untuk lebih memahami proses sejarah yang begitu panjang sampai dengan masa sejarah. Kedua, untuk mengungkapkan peran laut yang bukanlah wilayah kosong, tidak bermakna, namun sejatinya laut menjadi penghubung antar pulau dan antar benua. Pendahuluan arkeologi maritim atau arkeomaritim berkaitan dengan budaya, materi, dan interaksi manusia dengan laut.
Dua, dalam lingkungan jelajahan wilayah perairan yang lebih luas yaitu laut, sungai, rawa, dan danau, atau bisa arkeologi bawah air. Dan yang ketiga, metodologi selam ilmiah atau disebut saintifik terhadap objek arkeologis, pencarian, observasi, identifikasi, pengukuran, sampling, ekskavasi, arkeometris yang didukung riset multidisiplin kelautan. Dan yang keempat, output atau artefak dan arsip sistem finding, pengkajian wilayah perairan dan penilaian situs untuk rekomendasi pengelolaan dan pemanfaatan situs secara lestari berkelanjutan. Dan yang terakhir, dalam khazanah riset kelautan dikelompokkan menjadi sumber daya non-hayati laut atau disebut SDNHL atau sumber daya arkeologi maritim SDAM. Kemampuan dasar memiliki pengetahuan tentang disiplin ilmu atau kelautan yang ditekuni geologi, oceano atau disebut logi, grafik, biologi dan arkeologi maritim. Dua, memiliki pemahaman umum tentang lingkungan laut dan bawah air beserta arti penting pelestarian sumber daya arkeologi maritim, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar selam scuba atau bisa disebut minimal open water scuba diving plus longboard 20 kali selam atau advanced scuba diving 2 atau CAM atau POSI. Dan yang terakhir, selam ilmiah atau biologi laut, oseologi dan geologi bawah air, arkeologi bawah air. Dan yang selanjutnya, tantangan dan antisipasi. Ada 4 tantangan antisipasi. Yang pertama, lingkungan penyelam. Kedua, kehidupan bawah laut. Dan ketiga, rencana penyelaman. Dan keempat, penanganan masalah pada penyelam. Dan selanjutnya lingkungan penyelam. Yang pertama itu arus. Arus itu dibagi menjadi 4. Yang pertama global, yang kedua longsor, dan yang ketiga rip, dan yang keempat tidal. Kedua, fasilitas. Fasilitas dibagi lagi menjadi 4. Partikel, penggerakan air, kadar garam, temperatur. Dan yang ketiga, tipe kontur dasar. Dan yang keempat itu cuaca. Cuaca itu dibagi menjadi 2. Kondisi cuaca dan dinamika laut. Dan yang kedua, pertimbangan keamanan. Dan yang kelima, titik masuk dan keluar. Titik masuk dan keluar dibagi menjadi 3. Kondisi perairan dan fasilitas yang tersedia. Dan yang ketiga, pola penyelamanan. Kehidupan bawah air. Yang pertama, resiko berbahaya, berinteraksi secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, macam resiko. Macam resiko itu ada terbagi lagi menjadi 4, tergigit, tersengat dan tertusuk, tergores, irigasi dan teracuni. Dan yang selanjutnya, rencana penyelam. Penyelam dari kapal yang dibagi 3, kapal penyelam, prosedur umum, dan prosedur turun dan naik. Penyelam dari pantai atau dermaga dibagi lagi menjadi kondisi umum pantai atau dermaga, posisi umum, dan posisi turun naik. Selanjutnya, penanganan masalah penyelam. Masalah penyelam ada penyebabnya. Penyebabnya dibagi lagi menjadi 3. Masalah diri sendiri, masalah alam, masalah kehidupan bawah. Dan selanjutnya membantu mitra atau budi. Penanganan masalah. Tindakan penanganan pertolongan diri atau batasi aktivis selam atau kompetensi bertindak dan dalam batas kemampuan. Pertolongan mitra dibagi menjadi 3, kemampuan, spesialis rescue atau stardate, dan yang kedua kesiapan, dan ketiga rencana darurat. Selanjutnya itu ada prosedur keadaan darurat, kehabisan udara. Mengapa sampai kehabisan udara? Karena kendalinya dan periksa. Jangan lupa kendalinya dan periksa dan prosedur aman. Jika sampai kehabisan udara, patungan udara output atau alternatif super pengganti, emergency swimming asset, dan patungan udara 1 regulator. Yang lagi itu meteorologi selam ilmiah arkeometris. Diving is the study of underwater archaeology. Dan selanjutnya itu ekskavasi SDM atau pelestarian institusi dan institusi, survei atau riset, penilaian situs, ekskavasi, pengangkatan. Peluang berkarya arkeometris. Pemerintah penelitian
arkeologis maritim, kelautan, perencanaan, pengawasan sumber daya kelautan, analisis jasa kelautan, pengelolaan ekosistem laut dan pesisir, pamongkan budaya dan analisis kebijakan cagar budaya dan kurator museum. Universitas, akademisi, penelitian dan analisis laboratorium. Dan selanjutnya yang terakhir, rencana program bidang statistik posisi usulan masa pandemi 2001 menyusun modul pelatihan dan kurikulum selam ilmiah. Bisa dibagi lagi biologi laut, oseanologi, geologi bawah air, arkeologi bawah air. Menyusun perencanaan sinergitas pelatih selam dengan kegiatan riset arkeologi maritim serta kegiatan pelestarian cagar budaya bawah air dan wisata arkeologi. Sekian dari saya tentang webinar yang saya singkat. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.